Pemirsa, akun Facebook bermuatan konten asusila yang banyak dikecam kini tengah diselidiki oleh polisi. Meski Kementerian Komunikasi dan Digital sudah melakukan pemblokiran, namun masih saja ditemukan akun serupa dengan nama yang berbeda. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber untuk menelusuri siapa sosok di balik akun Facebook bermuatan konten asusila itu. Warga diimbau untuk tidak segan melaporkan akun-akun serupa ke pihak kepolisian. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Merespons temuan grup Facebook bermuatan konten asusila, Kementerian Komunikasi dan Digital sudah berkoordinasi dengan Meta, perusahaan induk Facebook, untuk memblokir akun-akun terkait. Sejauh ini ada 6 akun grup yang diblokir karena dinilai mengancam keselamatan anak. Komdij menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang menyimpang dan meningkatkan kinerja lintas sektor demi menciptakan ruang digital yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Meski Kementerian Komunikasi dan Digital sudah melakukan pemblokiran, namun masih saja ditemukan akun serupa dengan nama yang berbeda. Bahkan tim Metro TV menemukan adanya satu grup yang masih menyebarkan konten-konten asusila dan belum terblokir. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menindak grup tersebut. Ia mengatakan grup itu menjijikkan, terlebih dapat diakses secara luas. Saya minta Pak Kapolri bertindak segera mungkin untuk melakukan apa yang mesti dilakukan. Karena ini akan mencederai norma-norma agama, norma-norma pemimpin masa depan bangsa melakukan tindakan hal yang menjijikkan. Saya berharap Pak Kapolri bertindak tegas dan ini harus segera disikapi secara matang agar tidak membahayakan masa depan anak-anak kita. Pemirsa, apa penjelasan psikologis di balik fenomena itu? Analisanya akan kami bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore Mbak. Iya, dengan Eva di studio. Mas Reza, publik dibuat resah munculnya grup Facebook Fantasi Sedarah. Bahkan anggotanya mencapai 32.000 akun, Mas Reza. Benarkah ini nyata ada penyimpangan seperti itu? Tentu ini miris, tidak lazim. Bahkan tadi saya kutip apa yang disampaikan Ahmad Sahroni, menjijikkan. Diikuti oleh puluhan ribu akun, Mas Reza. Kita harus pilih, kita sedang berbincang atau berfokus pada aktivitas seksualnya, yaitu tampaknya incest, atau kita sedang berfokus pada tentang penyebaran informasi elektronik, termasuk informasi visual yang mengandung warna asusila. Kemungkinan pidana ada pada dua bidang tersebut, pada dua aspek tersebut. Namun sayang beribu sayang, kendati seorang anggota dewan bernama Ahmad Sahroni menyebutnya sebagai sebuah peristiwa yang menjijikkan sekalipun, secara getir tidak serta-merta kemudian orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seksual incest tersebut bisa dijerat pidana. Kenapa? Ya karena tak lain tak bukan hukum yang kita punya, peraturan perundang-undangan yang ada, tidak satu pun yang secara spesifik memuat ketentuan apalagi larangan terkait dengan aktivitas seksual sedarah atau incest. Jadi kita harus tentukan apakah ini merupakan sebuah incest yang mengandung pidana atau tidak. Sebagai misal, kita baru bisa katakan pidana kalau
pihak yang diajak untuk melakukan aktivitas seksual tersebut masih berusia anak-anak, rentang usia 0 tahun hingga sebelum 18 tahun. Dan yang kedua, apakah aktivitas tersebut disertai dengan paksaan atau sukarela? Orang secara populer menyebutnya sebagai mau sama mau. Dan yang ketiga, apakah ini merupakan perzinahan atau bukan? Nah, kalau 3 hal yang saya sebut barusan itu terpenuhi, maka baru pidana. Tapi sayang beribu sayang, kita bayangkan, kalau aktivitas seksual sedarah itu dilakukan oleh 2 orang yang sudah sama-sama dewasa, bukan lagi anak-anak, dan aktivitas seksual tersebut dilakukan oleh mereka berdasarkan konsensual atau ada persetujuan antar mereka, maka praktis ini adalah insest yang bejat, ini insest yang amoral, ini insest yang menjijikkan, tapi tidak bisa dipidana. Beda kisah kalau kemudian kita bicara tentang penyebarluasan informasi termasuk tayangan-tayangan visual melalui media elektronik. Pidananya sudah terang benderang. Baik, nanti kita coba dalami soal konteks pidana atau hukum, tetapi saya ingin gali lagi dari sisi psikologisnya ya, Mas Reza. Apa penjelasan psikologisnya terkait dengan hal ini, Mas Reza? Mari kita bangun saja sebuah kesepakatan bahwa insest adalah sebuah penyimpangan. Kendati saya sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya kita posisikan sebagai individu yang tidak waras. Kita tidak tempatkan dia sebagai individu yang katakanlah gila. Tidak. Yang bersangkutan atau mereka ini sudah melakukan perbuatan perilaku seksual yang menyimpang dan dilakukan secara sadar. Karena hanya dengan asumsi sedemikian rupa saja, kita bisa memintai pertanggungjawaban yang bersangkutan dari sisi hukum. Tapi kalau kemudian kita sematkan sebutan penyimpangan kepada orang-orang yang melakukan aktivitas seksual sedara tersebut dan kita imbuhi dengan sebutan-sebutan lain misalnya tidak waras, gila, sakit, dan sejenisnya, justru sadar tidak sadar, kita akan membuka ruang bagi mereka untuk lolos dari pertanggungjawaban hukum. Saya ingin kita semua punya keinsafan yang sama, punya kesepakatan bahwa mereka-mereka yang sudah melakukan aktivitas seksual sedara atau insest tersebut dianggap sebagai mereka-mereka yang menyimpang dari sisi orientasi maupun perilaku seksualnya, serta ditempatkan sebagai orang yang normal agar bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Baik, itu menjadi catatan supaya bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana ya. Untuk konteks hukumnya, apakah sebetulnya bisa menjerat anggota maupun admin, karena ini kan juga berkaitan dengan ITE ya, Mas Reza, ada pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di pasal itu tertuang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan dan sebagainya konten yang dianggap melanggar kesusilaan. Bukankah bisa seharusnya dijerat dengan undang-undang ini, pasal ini, undang-undang ITE? Kalau situasi atau peristiwa atau grup menjijikkan ini, sekali lagi, kita soroti sebagai sebuah bentuk aktivitas menyebarluaskan informasi asusila melalui media elektronik, maka terang benderangnya persoalan sudah di depan mata. Aktivitas sedemikian serupa, yaitu menyebarluaskan informasi asusila melalui media elektronik, merupakan pidana, titik. Sehingga siapapun yang berada di grup tersebut, lebih-lebih mereka yang aktif menyebarluaskan entah itu teks, entah itu tayangan audiovisual yang mengandung warna asusila, bisa dijerat secara pidana. PR besar bagi Polri adalah tidak hanya untuk mengincar 1 atau 2 orang yang ada di dalam grup itu. Kalau dikatakan di dalam WhatsApp grup menjijikan itu ada ribuan manusia, menjadi pertanyaan, bagaimana atau seberapa luas jaring pidana bisa polisi tebar untuk memastikan mereka-mereka tersebut bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Baik, kita nantikan jaring pidana yang akan ditebar oleh pihak kepolisian dalam pengusutan kasus ini. Terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.